Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini kita ada di bab Superlab 4, lanjutan dari Superlab 1, 2, dan 3. Nah, langsung aja kita lihat untuk topologi pada Superlab 4 ya teman-teman. Nah, oke, seperti ini ya topologinya untuk Superlab 4. Di sini untuk topiknya itu bermacam-macam ya teman-teman. Salah satunya ada VLAN trunking, port flash, RSTP, VDP, port security, Ether channel, router on stick, DHCP server, routing, OSPF, EGRP, access list, dan lain-lain. Untuk part 1 itu sama seperti Superlab sebelumnya, itu hanya basic configuration, mengganti hostname dan konfigurasi enable secret pada setiap switch dan router. Nah, langsung aja kita mulai ya teman-teman. Ini kita mulai dari switch 1 terlebih dulu, kemudian kita enable conf, lalu hostname switch 1, enable secret SID. Oke, kemudian lanjut di switch 2, enable conf hostname switch 2, enable secret SID. Oke, kemudian ini di switch 3, enable conf hostname switch 3, kemudian enable secret SID. Oke, lanjut di switch 4, hostname-nya switch 4, lalu enable secret SID. Oke, kemudian di switch 5, enable conf hostname-nya switch 5, lalu enable secret SID. Oke, kemudian di switch 6, enable conf hostname-nya switch 6, kemudian enable secret SID. Terus di switch 7, enable conf lalu hostname switch 7, enable secret SID. Oke, di switch sudah semua ya teman-teman. Oh, ini ketinggalan switch multi layernya. Enable conf hostname MLS 1, enable secret SID. Oke, kemudian kita akan konfigurasi hostname dan enable secret di router. Di router 4, enable conf hostname router 4. Mohon maaf teman-teman, ini kita ganti hostname RTR strip 4, lalu enable secret SID. Oke, terus ini router 5, enable conf hostname router strip 5,
Lalu ini router 1, router strip 1 label secret ID. Ini router 2, kontak hostname router strip 2, secret ID. Kemudian ini yang terakhir di router 3, teman-teman. Hostname router strip 3, lalu enable secret ID. Semuanya sudah dikonfigurasi ya teman-teman. Lalu lanjut untuk part 2, konfigurasi Ether channel switch 1 dan switch 2. Lalu kita masuk ke switch 1, kita int range f0/1 sampai 3, kemudian channel strip group 1. Kemudian channel strip protokol LACP. Coba to show Ether summary. Nah, ini udah ada ya pool 1 LACP. int range f0/1 sampai 3, channel strip group 1 aktif. Kemudian channel strip protokol LACP to show Ether summary. Nah, ini sudah ada teman-teman. Lanjut part 3, konfigurasi VLAN dan trunking switch 1, switch 2, dan router 4. Kemudian kita buat VLAN 7 dan VLAN 7. Kemudian VLAN 8 dan VLAN 8, VLAN 9 dan VLAN 9. Ini exit. Kemudian kita masuk int range f0 size 4 sampai 5, kemudian switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 8 SPAPO. int range f0 size 6 sampai 7, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 9 SPAPO. int f0 size 8
switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 7 sampai 9. Exit. INT port 1, kemudian switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 7 sampai 9. Kemudian kita buat VLAN 7, VLAN 7, VLAN 8, VLAN 8, VLAN 9, VLAN 9. Ya teman-teman, ini nggak usah VLAN 9, no VLAN 9. Kemudian to show VLAN, oke. Ya ini udah ada VLAN yang tadi, VLAN 7, 8. Dan INT range FA 0/6/7, switch port access, switch port access VLAN 8, SPAPO. Lalu kita INT port 1, switch port mode terang, switch port terang allow VLAN. Mohon maaf teman-teman, ini 7 sampai 8. Teman-teman, lanjut untuk poin yang keempat. Ini kita akan konfigurasi router on stick di router 4. Kita langsung saja ke router 4. Ke CLI, kemudian ini kita enable. Kemudian kita akan tuliskan INT gig 0/1, kemudian no shutdown. Selanjutnya kita exit. Lalu kita akan membuat sub interface untuk VLAN 7, 8, dan 9. 0/1.7. Ini encapsulation.1q7, IP address 192.168.7.1. Lalu subnet mask. Oke, lanjut ke INT gig 0/1.8 encapsulation.1q8, lalu IP-nya 8.1. Oke, lalu kemudian ini kita masuk ke INT gig 0/1.9, lalu encapsulation.1q9, kemudian IP DHCP pool VLAN 7, kemudian network. Oh mohon maaf teman-teman, ini ada kesalahan.
kemudian 192.168.7, mohon maaf ini kelebihan, titik 7.1. Kemudian untuk DNS servernya ini pakai 192.168.1.3. Oke, untuk VLAN 7 sudah. Sekarang lanjut untuk VLAN 8, teman-teman. IP DHCP pool VLAN 8. Kemudian ini 8.0. Lalu ini 8.1, DNS-nya sama. Kita exit. Kemudian ini untuk VLAN 9 ya teman-teman. IP DHCP pool VLAN 9. Lalu networknya ini tinggal diganti saja menjadi 9.0. Ini juga 9.1. Kemudian DNS servernya sama 1.3. Kita IP DHCP exclude address 192.168.7.1. Kemudian lagi untuk VLAN 8 ya teman-teman, ini kita ganti menjadi 8.1. Dan terakhir ini 9.1. Nah ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan coba konektivitas. Pastikan semua PC dapat saling ping. Kita coba di misal VLAN 7. Ini kita akan request IP DHCP nya terlebih dahulu. Nah ini sudah bisa ya teman-teman. Di VLAN 7 sudah. Selanjutnya teman-teman bisa request di VLAN 8 dan VLAN 9. Nah oke teman-teman, kita lanjut untuk part yang keempat, yaitu ada konfigurasi Ether channel di switch 3 dan switch 4. Nah, di sini untuk konfigurasi Ether channelnya sudah ditentukan. Untuk protokolnya itu pakai PAGP ya, bukan LACP lagi teman-teman. Nah oke, langsung aja kita coba. Enable, kemudian SID contact. Ini kita masuk INT FA, mohon maaf, INT range FA 0/2 sampai 3, koma FA 0/8. Kemudian kita channel strip group 2 mode DC table. Oke, sudah up ya teman-teman. Terus channel strip protokol. Oh ini salah teman-teman, protokol PAGP. Kemudian kita coba do show Ether summary. Oh mohon maaf, ini kurang show ya teman-teman. To show. Nah ini sudah ada ya teman-teman, namanya port 2. Oke, lanjut ke switch 4 ya. Kemudian ini kita masuk interface range FA 0/1 sampai 2, FA 0/7. Enter. Kemudian channel strip group mode auto.
ini kurang angkanya teman-teman, channel grup 2 mode auto. Nah ini sudah up. Baru channel protokol PAGP. Kemudian coba to show header summary. Oke, di sini sudah ada port 2. Oke, lanjut kita akan ke part 5, itu ada konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3, 4, dan router 5 nih teman-teman. Nah, kita exit, kemudian kita buat VLAN 5, name VLAN 5, kemudian VLAN name VLAN 6. Setelah itu kita masukkan interface mulai dari VLAN 5. Kita akan masukkan perintah int range fa slice 6 sampai 7, switch port mode akses, switch port akses VLAN 5, kemudian spanning tree protocol, kemudian spanning tree port face, enter. Oke. Kemudian kita akan untuk int range fa0 slice 4 sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN 6, kemudian SPAPO. Oke, kemudian ini kita exit, kita masuk int fa0 slice 1, kemudian switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 5 sampai 6, kemudian int port 2, switch port mode terang, kita ulangi. Oke, kemudian switch port terang VLAN 5 sampai 6. Oke, di switch 3 sudah, kita lanjut di switch 4. Kita buat VLAN 5, name VLAN 5, VLAN 6, name VLAN 6. Kemudian kita exit, kita masukkan interface-nya int range fa0 slice 5 sampai 6, switch port mode akses, switch port akses VLAN 5, kemudian SPAPO. Oke, selanjutnya int range fa0 slice 3 sampai 4, switch port mode akses, switch port akses VLAN 6, kemudian SPAPO. Kemudian exit, ini kita masuk lagi interface port 2, switch port mode terang, switch, ini kita ulangi, mode terang, switch port terang VLAN 5 sampai 6. Oke, lanjut teman-teman, di sini kita masuk ke router 5. Seperti biasa, ini bisa enable terlebih dahulu, enable, lalu masukkan password, kemudian config. Nah, di sini kita akan masuk ke interface jig 0 slice 2, kemudian no shutdown.
masuk ke interface gig 0/2.5, kemudian encapsulation .1q5, kemudian IP address 192.168.5.1 subnet masknya. Oke, kemudian exit, lalu ini kita masuk int gig 2.6, kemudian encapsulation .1q6, kemudian ini IP nya 6.1, lalu kita konfigurasi untuk DHCP, IP DHCP full VLAN 5, network 192.168.5.0.255, kemudian default router 192.168.5.1, lalu DNS nya 192.168.1.3. Kemudian VLAN 6, IP DHCP full VLAN 6, networknya 6.0, lalu ini 6.1 dan servernya sama aja. Kemudian IP DHCP X 192.168.5.1, lalu 6.1. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Kemudian kita akan coba cek IP DHCP-nya di VLAN 5 dan VLAN 6. Kita misal ke ini PC 18 VLAN 6, desktop IP configuration DHCP. Oke, ini sudah bisa di VLAN 6, kemudian coba VLAN 5, desktop IP configuration. Nah, ini juga sudah bisa di PC 20 VLAN 5. Teman-teman bisa request di semua PC-nya ya, di VLAN 5 dan VLAN 6. Oke, selanjutnya kita akan lanjut untuk part yang ke-6, itu ada konfigurasi VLAN dan trunking di switch 5, switch 6, dan core switch 1. Kemudian VTP mode server, kemudian VTP domain, academy. Oh, ini salah ya teman-teman, ini TP. Oke. VTP password ini 1 sampai 5. Kemudian interface range FA0/4 sampai 5. Kemudian switch port trunk encapsulation .1q, kemudian switch port mode trunk. Nah, ini sudah up teman-teman. Kita ketikkan VTP mode client, VTP domain academy, dan passwordnya VTP-nya sama, VTP password 12345. Oke,
Oke, lanjut kita akan ke switch 6 di mode client. Kemudian VTP domain, academic, dan VTP password samakan. Sekarang kita akan coba cek di MLS1, VLAN 2, kemudian kemudian kita akan coba cek di switch 6 apakah VLAN yang kita buat tadi ada di switch 5. Ini kita to show VLAN 3. Nah, di sini sudah langsung ada ya teman-teman VLAN 2. Selanjutnya kita akan buat VLAN 3 dan 4. Kita masuk lagi ke MLS1, VLAN 3, name VLAN 3, kemudian VLAN 4, name VLAN 4. Kita coba cek lagi teman-teman di switch 5. Nah, ini sudah ada VLAN 2 sampai 4 yang kita buat tadi. Di switch 6 kita juga coba saja untuk cek to show VLAN brief. Nah, di sini juga sudah ada VLAN yang tadi kita buat, VLAN 2 sampai 4 ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk switch 5, kemudian interface range FA0/3 sampai 4. Terus switch port mode access, switch port access VLAN 2, spanning di port flash. Sekarang kita exit, lanjut di NT range FA0/5 sampai 6. Switch port mode access, switch port access VLAN 3, kemudian spanning di port flash. Kemudian kita akan terangkan, ini kita exit, kita akan terangkan INT range FA0/1 sampai 2, kemudian switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 2 sampai 4. Oke, lanjut ke switch 6. Ini kita masuk INT range FA0 interface range FA0/3 sampai 4. Switch port mode access, switch port access VLAN 2, spanning dari port flash. Oke. Kemudian kita exit, interface range FA0/5 sampai 6. Switch port mode access, switch port access VLAN 3, spanning dari port flash. Kemudian ini kita exit, kita masukkan perintah lagi, interface range FA0/7 sampai 8. Switch port mode access, switch port access VLAN 4, lalu spanning di port flash.
terakhir INT FA0/1-2. Switch port mode trunk, switch port trunk allow VLAN 2/4. Nah, ini udah semua ya teman-teman untuk konfigurasinya. Kemudian kita masuk ke switch multilayer 1. Ini kita masuk ke interface VLAN 2. Kemudian IP address 192.168.2.1. Kemudian subnet mask. Kemudian interface VLAN 3, IP-nya 3.1. Terakhir interface VLAN 4. Kemudian masukkan IP-nya 4.1. Lanjut kita konfigurasi DHCP. Ini kita exit terlebih dahulu, kemudian IP DHCP pool VLAN 2. Kemudian network 192.168.2.0. Subnet masknya default router 192.168.2.1 dan server 192.168.2. Kemudian kita exit. IPTP pool VLAN 3, networknya 3.0, default routernya 3.1, kemudian DNS-nya. Lalu yang terakhir ini kita exit IP DHCP pool VLAN 4. Kemudian networknya ini berarti 4.0, kemudian kemudian 4.1, lalu DNS-nya sama. Exit IP DHCP execute 192.168.2.1. Oh, mohon maaf teman-teman, ini titiknya kelebihan. Kemudian ini 3.1, terakhir 4.1. Kemudian kita coba request DHCP VLAN 2. Kita coba desktop and configuration. Nah, ini sudah request successful teman-teman. Kemudian coba di VLAN 3. Nah, di sini juga sudah successful. Kemudian yang terakhir coba di VLAN 4. Oke, di sini juga sudah successful teman-teman. Teman-teman bisa request di semua PC yang ada di VLAN 2, 3, dan 4 ya. Oke, kemudian kita lanjut konfigurasi untuk part 7 ya teman-teman. Ini kita disuruh konfigurasi Rapid Spanning Tree Protocol atau RSTP.
pada MLS 1, switch 5, dan switch 6. Oke, kita masuk ke MLS 1. Masukkan perintah spanning strip 3 mode rapid PVST. Oke, kemudian ini kita coba copy terlebih dahulu. Oke, sudah. Kita enter. Kemudian masuk ke switch 5, exit. Kita paste. Oke, kemudian switch 6. Paste, kemudian oke. Kemudian ini kita masuk ke multi-layer switch 1, spanning strip 3 VLAN 2, kemudian root primary. Kemudian kita coba lihat to show spanning strip. Kemudian kita mulai dengan spasi. Nah, ini di VLAN 2 sudah ada tulisan the British root, tapi kalau dibandingkan dengan VLAN 3 itu gak ada tulisannya the British root ya teman-teman. Kemudian lanjut ke switch 5. Kemudian to show spanning tree. Nah, ini di VLAN 3 sudah ada the British root. Kemudian VLAN 6, masukkan perintah spanning tree VLAN 4 root primary to show spanning tree. Nah, di sini untuk VLAN 4 sudah ada tulisan the British root. Oke, lanjut untuk part 8, itu ada konfigurasi addressing di server area. Itu konfigurasi IP di router 2 dan 3, kemudian kita konfigurasi manual IP address pada router nih teman-teman, dengan setting IP gateway itu yang di sini 192.168.1.1. Lalu kita buka router 2 teman-teman, kemudian CLI, ini kita masukkan perintah int fa 4/0 no shutdown. Oke. Kemudian kita masuk ke int fa 4/0.1. Kemudian ini encapsulation.1q1, lalu IP address 192.168.1.1, subnet busnya .0. Di router 2 sudah, kita coba di router 3.
enable SID lalu connected. Ini kita int gig 0/2 no shutdown. Kemudian masuk ke int gig 0/2.1 int gig 0/2.1, kemudian encapsulation.1q1, kemudian IP mohon maaf teman-teman, ini ada kesalahan, harusnya encapsulation.1, kemudian IP address 192.168.1.2, kemudian subnet masknya. Nah oke, di kedua router sudah. Kemudian kita buka switch 7 teman-teman. Kita enable password lalu connected. Kita masuk int range fa0/1, maaf ini 1/1, fa2/1, fa3/1. Dan kemudian switchport mode akses, switchport akses VLAN 1. Kemudian kita exit, ini kita masuk int fa, maaf ini harusnya int range fa 0/1, fa 4/1, kemudian switchport mode trunk, switchport trunk allow VLAN 1. Oh ini ada kesalahan teman-teman. Oke. Kita akan konfigurasi di DNS web server dan email server. Kita mulai dari DNS dulu, kemudian kita desktop IP configuration. Ini masukkan IP-nya 192.168.1.3. Kemudian untuk default gateway pakai 192.168.1.1 dan DNS server pakai IP kita sendiri yang ditentukan .1.3. Oke. Kemudian di web server, kemudian IP-nya 192.168.1.4, default gateway 192.168.1.1, DNS server 192.168.1.3. Oke. Kemudian lanjut di email server, desktop IP configuration. Di sini untuk IP-nya 192.168.1.5. Oke, default gateway-nya pakai sama. .192.168.1.1, kemudian DNS server 192.168.1.3.
Lalu kita coba untuk lakukan konektivitas, pastikan semua server dapat saling melakukan ping ke router 2 dan 3. Coba di DNS dan NTP server, command prompt, kemudian ping IP router 2 192.168.1.1. Nah, di sini sudah replay dan TTL ya, teman-teman. Kemudian coba ping router 3. Router 3 itu IP-nya 192.168.1.2. Nah, di sini juga sudah reply. Nah, lanjut untuk part ke-9, teman-teman. Ini ada konfigurasi port security di switch 7. Interface range FA0/1. Kita masukkan perintah interface range FA1/1, FA2/1, dan FA3/1. Kemudian switch port model access, lalu switch port access VLAN, kemudian switch port strip security, lalu switch port security make address sticky. Lalu switch port security violation shutdown. Kemudian switch port security maksimum. Kita exit, masuk ke interface FA0/0, IP address 10.10.18.255.252. Kemudian no shutdown. Interface FA1/0, IP address 10.10.10.21 subnet masknya, kemudian no shutdown. Ke INT gig 0/0, IP address 10.10.10.1 subnet masknya, kemudian no shutdown. Kemudian kita exit INT gig 0/1, IP 10.10.17, no shutdown. Kita exit, kemudian ini masuk lagi gig 0/2. Oh ya, ini salah ya teman-teman. Interface gig 0/2, lalu IP-nya .13, no shutdown. Oke, di router 2 sudah, lanjut di ini router 4 teman-teman. Enable SID lalu config. Masukkan perintah INT gig 0/2, IP
interface 10.10.10.2.255, kemudian no shutdown, git null slice 0, IP nya 10.10.5, kemudian no shutdown. Oke, kemudian lanjut di router 5, enable sid contact int gig null slice 0, kemudian IP nya 10.10.10.6, subnet mask nya kemudian no shutdown. Kita exit, masuk ke int gig null slice 1, IP nya 10.10.9, kemudian no shutdown. Lanjut di router sebelahnya, multi-layer switch 1. Enable sid lalu config, masuk ke interface, kita masukkan perintah int fa 0 slice 3. Kemudian kalau di multi layer switch itu kita harus masukkan perintah no switch port terlebih dahulu, teman-teman. Kemudian baru bisa memasukkan untuk IP nya. IP nya 10.10.14, subnet mask nya 255.255.252. Oke, shutdown. Kemudian kita exit int fa 0 slice 1, no switch port, IP nya 10.10.10, kemudian exit. Terakhir di interface fa 0 slice 2, switch port 10.10.26, kemudian no shutdown. Nah, ini sudah selesai, teman-teman. Yang terakhir itu di router 3. Kita exit, interface gig 0 slice 2, IP address 10.10.10.22.255, kemudian no shutdown. Kemudian exit int gig 0 slice 1, IP nya 10.10.25, kemudian no shutdown.
Oke, di sini kita sudah selesai konfigurasi part 10. Lanjut untuk part 11, itu ada konfigurasi OSPF. Ya teman-teman, untuk konfigurasi OSPF kita akan mulai pada router 1 terlebih dahulu. Yang ini yang di tengah, router OSPF 10. Oh ya, ini ada kesalahan teman-teman. Oke, kemudian network 10.10.10.0 wildcard-nya area 0. Oke, lanjut OSPF di multilayer switch 1. Exit, lalu router OSPF. Ya, ini harus IP routing terlebih dahulu teman-teman. IP routing, kemudian masukkan perintahnya router OSPF 10, kemudian network 10.10.10.12 wildcard-nya .3 area 0. Kemudian networknya 8. Oke, sudah. Lanjut di router 5. Exit, router OSPF 10, kemudian network 10.8 wildcard-nya. Sekarang kemudian 10.4. Oke, sudah. Terakhir di router 4. Router OSPF 10, network 10.10.10.0 wildcard-nya 0.3 area 0. Kemudian networknya di sini lagi 4. Kemudian lagi network ini 10.7. Mohon maaf teman-teman. Ini kemudian network 192.168.7.0, kemudian wildcard 0.0.255 area 0. Lalu untuk VLAN 8, ini 8.0. Kemudian VLAN 9. Oke, kita router 5 teman-teman. Masuk ke router OSPF 10, network 192.168.5. Kemudian wildcard-nya area 0. Lalu untuk VLAN 6,
6 ini kita ganti. Ini kita exit. Router OSPF 10, kemudian passive strip interface titik 0/1 titik 7. Di sini masih salah ya teman-teman, coba kita hapus S-nya teman-teman, jadi nggak usah pakai S. Oke, di sini sudah bisa. Kemudian slice 8, kemudian titik 9. Oke, di router 4 sudah, lanjut router 5. Exit. Router OSPF 10, kemudian passive strip interface titik 0/2.5. Kemudian 6. Nah, oke, udah selesai. Kemudian kita coba lihat to show IP OSPF network. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba kirim paket di area OSPF ini yang warna ungu. Coba misal dari router 4 ke router 5. Nah, ini sudah successful. Kita buka switch multilayer. Kemudian kita exit IP routing router EIGRP 1, lalu network 10.10.10.24, wildcardnya 192.168.2.0 wildcardnya wildcardnya 0.0.0.255. VLAN 2 sudah, kemudian lanjut untuk VLAN 3. Lalu VLAN 4. Kemudian no auto submit. Kemudian konfigurasi passive strip interface VLAN 2, kemudian VLAN 3, lalu VLAN 4. Lanjut di switch 1, router EIGRP 1, kemudian network 10.10.16 wildcardnya, kemudian no auto submit. Oke, lanjut di router 2 teman-teman. Ini kita exit, kemudian router EIGRP 1, kemudian network 10.10.16 wildcardnya kemudian network
Oke. Lanjut terakhir di router 3. Exit router EIGRP 1 network 10.10.20 wildcardnya. Kemudian ini kita ganti 24. No auto summer. Network 192.168.1.0 wildcardnya titik 0.255. Kemudian kita ulang no auto summer. Coba lihat to show IP route. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Sekarang kita coba cek koneksi. Coba kirim paket sesama EIGRP ya teman-teman, area yang hijau. Coba dari router ini, router 2 ke router 3 ini sudah successful, atau misal coba ke MLS 1 dari router 2 ini juga sudah successful. Lanjut konfigurasi part ke-13, itu ada konfigurasi mutual redistribution. Oke, langsung aja masuk ke router 1. Kita exit, masuk ke router EIGRP 1 redistribute SPF 10 maksudnya. Ini kita disuruh untuk memasukkan matriks ya teman-teman. Matriks 1 spasi 1 kemudian 1, kemudian exit. Kita masuk ke router OSPF 10 redistribute EIGRP 1 matrix strip type 1 subnet. Exit, masuk ke router EIGRP 1, kemudian redistribute OSPF 10 matriknya 1 exit, kemudian router OSPF 10, kemudian redistribute EIGRP 1 matrix strip type sub, kemudian subnet. Kita coba ping beda area teman-teman. Misal ini router ke router. Nah, ini sudah successful teman-teman, sudah bisa. Kita akan lanjut ke part 14, itu ada konfigurasi NTP server. Kita buka, kemudian service, terus klik yang NTP. Ini kita enable. Untuk key kita 1, passwordnya 123.
router 2, kita exit, kemudian kita masukkan perintah ntp server 192.168.1.3, kemudian ntp terus ntp authentication KMD5, passwordnya yang tadi, angka satunya kita enter. Oke. Lanjut. Oke, lanjut di router 1, exit, ntp server 192.168.1.3, ntp authenticate, kemudian ntp authentication strip key 1 md5 123. Oke. Lanjut di router ini sebelahnya, router 4, enable password, kemudian content, kemudian ntp server 192.168.1.3, kemudian ntp authenticate, kemudian paste yang tadi teman-teman, ntp authentication. Oke, sudah. Lanjut router di bawahnya, ini router 5, enable password content, ntp server 192.168.1.3, ntp authenticate, kemudian ntp authentication router 5 sudah. Kemudian lanjut MLS 1, exit, ntp server 192.168.1.3, ntp authenticate, oke. Sudah. Terakhir di router 3, exit, kemudian ntp server 192.168.1.3, ntp authenticate, kemudian ntp authentication. Oke, sudah semua teman-teman. Lalu untuk lihatnya kita bisa klikkan perintah to show.
NTP status. Nah, di sini untuk statusnya itu masih asinkron, teman-teman. Karena untuk sinkronisasinya itu juga lumayan lama. Kita coba di router yang pertama, misal to show NTP status. Nah, di sini bisa dilihat clock is synchron. Kalau di sini berarti sudah sinkron, teman-teman. Oke, teman-teman, kita langsung masuk ke DNS dan NTP server. Lalu klik yang DNS. Ini kita on kan terlebih dahulu. Nah, untuk namanya kita tuliskan academy.sekolahan.com. Oh iya, ini teman-teman nggak usah dikasih titik. academy.sekolahan.com, kemudian address 192.168.1.4, tipenya record, kita lihat. Oke. Buat lagi tipe CNAME, namanya www academy.sekolahan.com. Lalu hostname-nya academy.sekolahan.com. Kita add. Terus kita buat record lagi. Untuk namanya itu mail.academy.sekolahan.com. Lalu addressnya 192.168.1.5. Kita add. Oke, kita lanjut di web server. Service, kemudian HTTP, pilih index.html, kita edit. Ini kita ubah bagian sini, teman-teman. Misalkan welcome Academy Sekolahan. Kemudian kita save. Ini klik yes. Nah, oke, sudah selesai. Oke, kita coba lihat ujian aktivitas. Misal kita coba dari ini VLAN terjauh ya, teman-teman, VLAN ke-8, misal PC 2. Gini. Di sini kita pastikan kalau sudah Oke, di sini kita pastikan kalau sudah ada IP DHCP ya, teman-teman. Kemudian kita ke command prompt.
kita coba ping akademi sekolahan.com. Nah, perhatikan di sini walaupun awalnya timeout, ini sudah replay ya teman-teman. Sekarang kita coba untuk web browser. Oke, di sini di URL kita coba cari akademisekolahan.com. Lalu klik go. Nah, di sini sudah muncul apa yang tadi kita edit ya, teman-teman. Welcome Akademi Sekolahan. Dan kita lanjut untuk part ke-16, itu ada konfigurasi email server. Kita ke service, kemudian kita ke email, kita pastikan ini sudah on semua. Kita buat domain akademi sekolahan.com. Kita user 1, password 123. Ini saya perkecil terlebih dahulu teman-teman. Oke, kemudian ini kita tambahkan, lalu kita buat lagi untuk user 2, passwordnya sama. Oke, sekarang kita tinggal konfigurasi di PC 18 nya untuk VLAN 6. Pastikan sudah ada IP DHCP ya teman-teman. Kemudian kita command prompt, kita coba ping 192.168.1.5. Nah, di sini sudah reply teman-teman. Di sini kita bisa pergi ke email. Untuk username user 1, email address user 1 @akademisekolahan.com. Incoming itu pakai mail.akademisekolahan.com. Untuk outgoing juga sama teman-teman. Untuk ini kehapus, kita ulangi mail akademisekolahan.com. Untuk username user 1, passwordnya 123. Kemudian kita save.
Lalu di sini disuruh PC 19 untuk PC 19 untuk user 2. Pastikan sudah ada IP DHCP. Kemudian command prompt ping 192.168.1.5. Nah, di sini sudah reply, teman-teman. Oke, kemudian kita ke email user 2 at akademisekolahan.com. Outgoing ini mail akademisekolahan.com. Kemudian username user 2, password 123. Kita save. Kita coba kirim email, kita bisa. Oke, kita send. Oke, ini sudah bisa, teman-teman. Kita coba lihat di PC 18. Nah, di sini sudah ada yang pesan tadi yang kita kirim. Di sini kita bisa reply ya, teman-teman. Kita klik reply. Kemudian kita bisa tuliskan hai juga. Kita send. Coba lihat di PC 19. Nah, di sini juga sudah ada teman-teman balasannya hai juga. Oke, ini kita sudah berhasil. Kita lanjut untuk part terakhir. Kita lanjut untuk part terakhir, itu ada
entertain now.